Hey hey hey, kembali bersama Infonesia, informasi menarik dari dan untuk Indonesia. Kali ini kita akan membahas sosok yang belakangan ini menjadi fenomenal. Kamu semua tentu sudah tahu kan penusukan yang terjadi pada Syekh Ali Jaber pada Minggu 13 September 2020 silam. Diketahui bahwa kejadian tersebut terjadi kala ia mengisi sebuah kajian di salah satu masjid di Bandar Lampung. Nama Syekh Ali Jaber pun sontak menjadi melejit di kalangan netizen. Untuk diketahui bersama bahwa pelaku penusukan telah menjadi bulan-bulanan masa yang hadir dalam kajian tersebut. Pelaku yang tiba-tiba saja berlari ke arah panggung menuju Syekh Ali Jaber yang kala itu tengah berada di panggung. Berikut ini profil lengkap Syekh Ali Jaber yang patut kita semua ketahui. Pria kelahiran Madinah, Arab Saudi ini berkeliling Indonesia demi syiar Islam. Penyampaian dakwahnya jelas dan menyejukkan, apalagi ia seorang penghafal Al-Quran. Berkat ketulusannya berdakwah di tanah air, Syekh Ali Jaber menjadi warga negara Indonesia. Namanya pun masuk jajaran penceramah agama papan atas Indonesia. Pemilik nama lengkap Syekh Ali Saleh Muhammad Ali Jaber ini lahir di Madinah pada Februari 1976. Ia anak pertama dari 12 bersaudara dan menikah dengan Umi Nadia, wanita Indonesia asal Lombok, Nusa Tenggara Barat, dan dikaruniai seorang anak bernama Hasan. Sejak kecil, Syekh Ali Jaber dapat bimbingan agama oleh ayahnya. Ayahnya adalah penceramah agama yang mengharapkan anaknya menjadi seperti dirinya. Syekh Ali Jaber sejak kecil belajar Al-Quran. Ia merasa punya beban dan tanggung jawab atas keinginan ayahnya. Apalagi dia anak pertama yang diharapkan meneruskan perjuangan ayahnya. Oleh karena itu, dalam perjalanan hidupnya, Syekh Ali Jaber menyadari akan kebutuhan sendiri untuk menghafal Al-Quran. Tak heran, pada usia anak-anak, kira-kira 10 tahun, Syekh Ali Jaber sudah menghafal 30 juz Al-Quran. Bahkan sejak usia 13 tahun, ia diamanahkan menjadi imam masjid di salah satu masjid di kota Madinah. Ia mendapatkan pendidikan formal dari ibtidaiyah hingga aliyah di Madinah. Setelah lulus sekolah menengah, ia melanjutkan pendidikan khusus pendalaman Al-Quran kepada tokoh dan ulama ternama yang berada di Madinah dan luar Madinah, Arab Saudi. Di antaranya, guru-guru Syekh Ali Jaber adalah Syekh Muhammad Hussein Al-Qari, ketua ulama Qari'at di Pakistan, Syekh Syahid Adam, ketua pengurus makam Rasulullah, Syekh Khalilur Rahman, ulama Al-Quran di Madinah dan ahli qiraat, Syekh Khalil Abdurrahman, seorang ulama ahlul Quran di kota Madinah, Syekh Abdul Bari'as Subaiti, Imam Masjid Nabawi dan Masjidil Haram, Syekh Profesor Dr. Abdul Aziz Al-Qari, Ketua Majelis Ulama Percetakan Al-Quran Madinah dan Imam Masjid Kuba, dan terakhir Syekh Muhammad Ramdan, Ketua Majelis Tahfizul Quran di Masjid Nabawi. Selama penggeblengan dirinya, ia juga rutin mengajar dan mendakwah khusus dari tempat tinggalnya, yakni masjid tempat ayahnya menyiarkan Islam dan ilmu Quran. Selama di Madinah ini, ia juga aktif sebagai guru hafalan Quran di Masjid Nabawi dan menjadi imam sholat di salah satu masjid kota Madinah. Pada tahun 2008, kala itu usianya 32 tahun, Syekh Ali Jaber terbang ke Indonesia. Ia menuju Lombok, Nusa Tenggara Barat, asal istrinya tinggal. Di sini ia menjadi guru tahfiz atau hafalan Quran, imam sholat, khotib di Masjid Agung Al-Muttaqin, Cakranegara, Lombok, Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Karirnya berlanjut saat ia dimintai menjadi imam sholat tarawih di Masjid Sudan Kelapa, Menteng, Jakarta. Selain itu, ia juga menjadi pembimbing tadarus Quran dan imam sholat id di Masjid Sunda Kelapa, Menteng, Jakarta. Kehadiran Syekh Ali Jaber ternyata mendapat sambutan yang baik oleh masyarakat Indonesia. Dakwahnya yang menyejukkan, penyampaiannya sangat rinci dan berisi dengan ayat-ayat Quran dan hadis. Ia mulai sering dipanggil keliling Indonesia untuk syiar Islam.
Ketulusannya berdakwah, ia mendapat penghargaan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2011 silam. Ia menjadi warga negara Republik Indonesia dan sejak itu ia rutin mengisi acara Damai Indonesiaku di TV One dan menjadi juri hafiz Indonesia di RCTI. Untuk menyiarkan Islam lebih efektif dan melahirkan para penghafal Al-Quran di Indonesia, seperti yang ditulis dalam situsnya, ia mendirikan Yayasan Syekh Ali Jaber berkantor di Jatinegara, Jakarta, dan ia sendiri tinggal di Pondok Bambu, Jakarta Timur. Karir Syekh Ali Jaber terus mengalir. Ia mulai tampil di berbagai program televisi, bahkan ia juga menjadi aktor dalam film Surga Menanti. Pada tahun 2016, film berkisah tentang Dafa Syakir Daulay, remaja yang bercita-cita menjadi seorang hafiz Quran. Popularitas Syekh Ali Jaber tak kalah dengan penceramah ternama Indonesia lainnya. Meski sudah tenar lewat media, ia tetap berendah hati. Ia masih berkeliling menjadi khatib Jumat di masjid-masjid kecil di pelosok kota dan daerah. Nah teman-teman, itulah dia fakta yang tidak banyak orang ketahui tentang Syekh Ali Jaber. Bersama kita berdoa semoga kejadian yang menimpa dirinya menjadi ikhtibar untuk kita semua, dan kita berharap dapat mengambil hikmah dan tidak terjadi pada ulama-ulama lainnya. Demikian yang dapat kami sampaikan dari Infonesia, info menarik dari dan untuk Indonesia. Sampai ketemu pada video-video menarik lainnya. Ciao ciao.